Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah. Jaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahayati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami kembali membawakan sebuah video tanggapan Ustadz Firanda Al-Wahabi terhadap Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, yang konon di film-film itu beliau itu bertapa di pinggir kali. Mari kita simak tanggapan dari Ustadz Firanda Al-Wahabi. Yang ada dulu termasuk wali Allah, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali, dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali, dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh, ini orang soleh, ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Jadi itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali, tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya, itu wali setan. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Pai Jo, Paimin dan Jomintan, dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya, makanya nggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya, profesor di, ya kawan juga di UGM. Dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya, karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya nggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya, kita hanya bisa menduga-duga. Tapi kalau kepastian dari, kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak? Ayo, yang mengatakan tidak ada Wali Songo itu. Mbahmu yang masuk ke Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini
Hinanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang, bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan Wali Songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang masukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti nih. Ajib. Memang ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam, ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai, Danau Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja bagaimana. Dan kuburnya ada. Dan alhamdulillah masuk Islam. Coba yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masuk? Enggak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama nggak punya karangan kitab banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Nah, ini mbahmu Islam, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu, sampai dikatakan abad ke-4 Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu. Apakah perlu apakah bertanya mana bukunya harus begitu? Nggak ketemu. Sebenarnya ada gini loh, kalau anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana? Kalau dia bisa ngomong itu. Itu ada ngomong lantur. Cuman biasanya mengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah Wali Songo itu keberkahan beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan. Besanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Enggak pernah itu. Anda baca sejarah itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Loh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para Wali Songo, yang punya keterikatan dengan Wali Songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk kilo setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh, tahun 1111 Hijriah itu loh, mulai dari Arab, negeri Arab, ada penjadid, pembersih akidah, baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Oh, itu maksudnya. Ini akhir zaman, jangan sok ngaku akhir zaman, mutakhir jiddan lagi itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia dari masa ke masa, sudah lama sekali. Dan Wali Songo adalah benar adanya, dan nasab mereka juga sangat jelas, dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman Indonesia apa kan begitu. Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyah Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga mati ku ruwah. Perkarane Khalil Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Larian Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati. Dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teko, mautun mati. Dia dianggap kota mati. Dene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nek iso nangis utawa ibadah nek ora usah. Selawale zaman. Pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong saleh-saleh Habib sing alim-alim seneng tafaul darani napa Yaman. Darani Yaman mergo sisi pun kula terangaken gitu. Terus masalah tiang kafir Mekah nggih. Kafir Mekah niku kafir Quraisy. Nggih kafir Quraisy niku turunane Sayyid Adnan. Nggih mbah-mbah Kanjeng Nabi. Terus nak sampean ngaji tiba napa berjanji wonten wa ba'du faqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib bin Hashim. Terus di antara mbah-mbah Nabi dok Kusoi.
summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladi Qudu'atal Qasiyah ila an a'adahu ta'ala ilal haramil muhtarami fama khimar. Dados mbah-mbah Kanjeng Nabi niku termasuk wong sing seneng lunga. Dadi Qusayyin maknane wong sing seneng lunga adoh. Nggih, Qusayyin maknane wong sing seneng lunga adoh. Lalu lunga adoh niku penting perkarane didamel sarana pangeran kangge tiyang-tiyang niku ben nyekseni kaum-kaum sing tau dirusak. Ini niku perjalanan Mekah dugi Syam. Syam niku Syria, Libanon, Jordan. Jadi misalnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut niku sakniki derek Jordan. Nggih wong sakniki darani ditsi laut napa mati. Niku derek kaum napa? Sodom. Sodom sakniki derek napa? Jordan. Nak kaum Ad niku sakniki derek Yaman. Jadi khole Nabi Hud niku teng pundi? Yaman. Mun kula didono geografi serian nggih. Jadi kaum Nabi Hud nggih Ad niku napa? Yaman. Ibu kotane riyen Ahqaf. Mulane disebut wasqur akhoat iz anzara qaumahu bil Ahqaf napa? Ahqaf ibu kota Yaman napa? Ahqaf. Jadi iz qad khalatin nuzuru min bain yadayhi wa min khalfi. Mun kula baleni malih nggih. Samud niku nabine Saleh. Ad nabine napa? Hud. Niku Hud sakniki teng Yaman. Mulane khole Nabi Hud niku Ruwah. Sama nak penekane khole Nabi Hud mara putih Yaman. Niku khole pas napa? Ruwah. Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Saiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku Ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku Ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati. Dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teko, mautun mati. Dia dianggap kota mati. Dene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nek iso nangis utawa ibadah nek ora usah. Selawale zaman pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong saleh. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.